Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara pengisian surat pemberitahuan dari SPT 1770S. Di sini saya izin share screen. Di sini ada contoh soal dari pengisian SPT-nya. Dan di sini kita juga diketahui bukti potongnya, yaitu ada di formulir 1721A1. Dan di sini ada contoh formulir SPT-nya, yaitu SPT 1770S. Nah, untuk formulir 1770S itu sendiri ada 1770S, ada lampiran 1, ada lampiran kedua, serta ada perhitungan PH dan MT. Nah, dalam melakukan pengisian formulir SPT itu sendiri, kita harus langkah yang pertama, kita harus mengisi di lampiran keduanya terlebih dahulu. Ketika lampiran kedua sudah selesai, maka kita bisa mengisi lampiran pertama. Dan ketika lampiran pertama sudah selesai, kita bisa perhitungan PHMT, dan yang terakhir baru 1770S-nya. Nah, mari kita mulai di lampiran yang kedua. Di sini tahun pajaknya bisa kita lihat di tahun 2016 di sini. Berarti untuk formulirnya langsung saja di tahun 2016. Untuk NPWP-nya ada di sini ada 48245. 48245. 3565. 3565. 521000. 521000. Nah, untuk nama wajib pajaknya yaitu Bapak Suratman. Jadi di sini kita tulis Suratman. Nah, kita sudah mengisi nih NPWP serta nama wajib pajaknya. Dan bisa di sini ada di bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Nah, untuk yang penghasilan yang dikenakan PPh final itu, kita lihat di contoh soalnya, di mana untuk contoh soalnya itu kita cari yang belakangnya ada kata-kata pajak final. Nah, di sini ada pajak finalnya itu ada di bagian yang C, sama ada di bagian yang D. Jadi untuk yang bagian A tadi bisa kita tulis di C sama D ini. Untuk C-nya ini penghasilan berupa dividen beserta pajak yang dipotong sebesar 55 juta. Bisa kita masukkan di sini dividen. Kita cari dividen di sini 55 juta rupiah. Oke. Nah, di sini ada PPh terutangnya. Bisa kita lihat di sini berapa sih tarif yang dikenakan dari penghasilan dividen itu. Nah, di sini dikenakan tarif sebesar 10%. Jadi nantinya di sini kita tinggal kalikan saja 10% dikalikan dengan 55 juta. Jadi hasilnya 5.500.000 rupiah. Nah, yang C sudah selesai. Berarti sekarang tinggal yang D, yaitu penghasilan bunga simpanan di koperasi sebesar 17.500.000. Berarti koperasi di sini ada 17.500.000. Nah, berarti di sini PPh terutangnya berarti dia dikenakan 10%. Jadi 10% dikali 17.500.000. Jadi 10% dikali dengan 17.500.000. Hasilnya 1.750.000. Karena di sini dia cuma ada 2, jadi bisa kalian tambahkan saja. Jadi 1.750.000 ditambahkan dengan 5.500.000. Hasilnya 7.250.000. Oke, untuk yang kedua di sini ada bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Untuk harta bisa kalian lihat yang paling bawah. Di
Di sini ada harta, ada 5 harta yang dimiliki oleh Bapak Suratman. Nah, untuk pengisiannya itu bisa kalian masukkan itu perolehan harta yang lebih dulu atau yang lebih awal. Di sini yang pertama 2015, yang kedua 2014, maka bisa yang pertama kali kita ini bisa di tahun 2014-nya. Di sini kode hartanya 61, yaitu dengan nama hartanya tanah dan bangunan. Berarti di sini 61 tanah dan bangunan perolehan tadi 2014. Untuk harga perolehanan, nah harga perolehannya ini kan di sini tanahnya itu 1000 meter persegi. Tetapi untuk harga perseginya itu per meter perseginya itu hanya 825.000. Jadi nanti harga perolehannya itu 1000 dikali dengan 825.000. Di sini 1000 dikali dengan 825.000. Hasilnya 825 juta rupiah. Nah, untuk keterangannya kalian masukkan saja NPOP-nya. Nah, untuk harta yang kedua, tadi ini udah harta yang pertama sudah selesai. Kita beri tanda. Untuk harta yang kedua di sini juga ada tanah dan bangunan 61. Kode hartanya 61. Dan bangunan tahun 2014. Harganya itu 375 juta. 375 juta. Nah, di sini langsung saja kita masukkan NPOP-nya. Selanjutnya untuk harta yang ketiga, berarti di sini sudah selesai untuk harta yang kedua. Untuk harta yang ketiga tahun 2015, berarti di sini ada kendaraan roda 4, 43. 3 kendaraan roda 4 tahun 2015. Harga perolehannya 250 juta. Dan ini keterangannya bisa kalian masukkan nomor polisinya. Untuk harta yang keempat, itu tabungan di koperasi bank, tabungan koperasi. Kode hartanya itu 12. 12 tabungan koperasi 15 125 juta. Ini kalian masukkan berarti nomor rekeningnya. Sudah selesai. Di sini ada kendaraan roda 2, yaitu 42 kode hartanya. Tahun 2015. Harganya itu 17.912.000. Saja nomor polisinya. Atau untuk harta sudah selesai. Berarti bisa kalian langsung jumlahkan saja perolehannya. Jadi perolehan hartanya itu sebesar 1.592.902 rupiah. 1.592.912.000 rupiah maksudnya. Selanjutnya bagian yang C itu harta. Kewajiban. Kewajibannya ini hanya ada utang kepada Bank Mandiri, kode hartanya 14. 14 nama pemberi pinjamnya Bank Mandiri. Alamatnya itu ada di Jalan Marta Dinata nomor 40. Tahun pinjamannya itu 2015 besar 100 juta rupiah. Jadi jumlah bagian sini itu 100 juta rupiah. Selanjutnya di bagian yang D ada daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga ini bisa langsung kalian masukkan di bagian yang ini. Ini tadi udah ya.
di sini ada media Asia, ada media Asia. Kedua ada Axel Gilbert. Yang ketiga ada media Christina, dan yang terakhir ada Regina Pasha. Ini untuk nada Ecclesia-nya nicknya itu ya saya masukkan. Ada. Di sini buang programnya itu istri. Nah, untuk lampiran 2-nya sudah selesai, maka selanjutnya kita akan ke lampiran yang pertama. Di sini ya, bisa kalian lihat. Di sini ada total 17.500, 7.750, 55 juta, 5.500. Jadi total 7.250. Ini ada harta-hartanya. Di sini ada kewajibannya, dan yang terakhir ada daftar keluarganya. Nah, untuk yang lampiran pertama tadi tahun yang sama 2016, NPWP-nya PWP-nya 48245, 48245, 3565, 3565, 52100, 52100. Selanjutnya adanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di sini tadi kan bagian C dan D sudah, maka tinggal B, E, F, G. Untuk hanya itu hanya penjelasan saja. Nah, di sini F sama G itu ada bacaan bukan objek pajak. Jadi F dan G itu tidak termasuk ke dalam bagian A. Maka untuk bagian A itu hanya ada yang B sama yang E. Untuk yang B, ikut penghargaan keikutsertaan PT Hibah Utama 25 juta. Seperti di sini penghargaan, dan ini 25 juta. Terus yang kedua ada pengobatan berupa royalti sebesar 60 juta. Di sini masukin royalti 60 juta. Oke, maka di sini totalnya itu 60 juta ditambah dengan 25 juta, hasilnya 85 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Tadi udah ya, yang ini dan yang ini. Nah, objek pajak ini ada F dan G. Nah, F ini beasiswa 75 juta, bisa masukkan di sini beasiswa 75 keluarga. Nah, untuk yang selanjutnya adanya pengeluaran atau sumbangan 1.500. Berarti di sini bantuan sumbangan. Nah, nanti di sini totalnya itu 1.500 ditambah dengan 75 juta. Hasilnya 76.500.000 rupiah. Nah, untuk yang di sini, yang pertama ada daftar yang bagian C ada daftar pemotongan. Yang pertama kalian bisa lihat di ininya di sini. Di bukti potongnya ada dari PT Sinar Jaya Abadi, bisa kalian masukkan. NPWP pemungutan pajaknya. Ini.
Dan untuk nomornya 1.2 strip 12, 1.2 strip 12, titik 16, titik 16 strip 2 Gapatma 75. Untuk tanggal perolehannya, kita lihat di sini yaitu 20 Januari 2017. Januari 2017. Di sini itu PPh pasal 21. Maka jumlah PPh yang dipotongnya itu kalian lihat di bagian yang sini. Itu PPh pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi, yaitu sebesar 3.531.250. 3.531.250. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya daftar potongnya itu bisa kalian cek di bagian yang penghasilan neto dalam negeri lainnya. Karena di sini ada dua, maka kita masukkan yang pertama ada royalti. Nah, di sini kita lihat royalti itu tadi 60 juta, tarifnya itu 15% dari PT Sumber Alam Sejahtera. Kita masukkan PT Sumber Alam Sejahteranya. Untuk NPWP-nya bisa kalian masukkan di sini. Untuk nomornya juga ada, yaitu yang 10 PS ini. Dan untuk tanggalnya itu tanggal 17 Oktober 2016. Di sini dia PPh pasal 23. Setelah itu 60 juta kita kalikan dengan 15%. Kalikan dengan 15%. 9 juta. Yang untuk kedua itu adanya penghargaan tadi kan 25 juta. Berarti di sini penghargaan itu ada di B dari PT Hibah Utama. Kita masukkan. Untuk NPWP-nya di sini ada nomor NPWP-nya. Untuk nomornya bisa kalian masukkan yang ini. Maka untuk tanggalnya 10 Oktober 2016. Di sini PPh pasal 21. Di sini 25 jutanya dikalikan dengan 5%. Kali 25. Maka nanti total dari pemotongannya itu sebesar 13.781.250 rupiah. Ini merupakan lampiran pertama. Ketika kita sudah mengetahui lampiran pertama, bisa kita melakukan perhitungan PHMT-nya. Nah, untuk PHMT-nya yang pertama ada penghasilan neto dalam negeri dan usaha atau pekerjaan bebas tidak ada, karena dia itu penghasilan netonya diperoleh dari pekerjaannya saja. Maka langsung ke nomor 2. Di sini dilihat dari daftar potongnya atau bukti potongnya. Nah, di sini bukti potongnya itu sebesar penghasilan netonya 128.875 juta rupiah. Berarti di sini 128.875 juta rupiah. Penghasilan neto lainnya itu ada di lampiran pertama. Lampiran pertama yang paling atas nih ada penghasilan neto dalam negeri lainnya 85 juta. Kita masukkan di sini 85 juta. Karena dia tidak ada penghasilan neto luar negeri, dikosongkan saja, zakat juga tidak ada, maka jumlahnya itu hanya 128.875 juta ditambah dengan 128.875.000 ditambah dengan 85 juta.
Hasilnya 213.875.000. Untuk kompensasinya tidak ada, maka jumlah penghasilan netonya tinggal turunkan saja dari jumlahnya. Nah, selanjutnya ada jumlah penghasilan neto suami dan istrinya, tinggal turunkan saja yang 213.875.000 ini. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajaknya itu, si wajib pajaknya itu dia memiliki 3 orang anak dan sudah menikah, maka di sini statusnya kawin atau 3 tanggungan. Nah, untuk 3 tanggungan itu sendiri berarti dikenakan pertama yaitu PTKP wajib pajaknya 54 juta ditambah dengan status menikahnya 4.500.000 ditambah dengan 3 orang tanggungan, yaitu 3 dikali 4.500.000. Nah, nanti di sini penghasilan tidak kena pajaknya totalnya 72 juta. Maka penghasilan kena pajaknya kita kurangkan saja antara penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Hasilnya 141.875.000 rupiah. Nah, untuk di sini pajak penghasilan terutangnya itu ada 5% dikali 50 juta, yaitu 5% dikali 50 juta. Selanjutnya ada 15% dikali sisanya, yaitu 141.875.000 dikurang dengan 50 juta, maka hasilnya 91.875.000. Jadi 15% ini kita kalikan dengan 91.875.000. Jadi total pajak terutang itu sebesar 16.281.250 rupiah. Nah, di sini PPh terutang yang ditanggung suami itu turunan dari jumlah pajak penghasilan terutangnya. Setelah itu bisa kalian masukkan di sini namanya, nama suaminya tadi Suratman, dan NPWP-nya bisa langsung kalian masukkan juga NPWP Suratmannya. Di sini ada NPWP Suratman. Ini ada tanda tangannya, tidak usah diisi nggak apa-apa. Nah, untuk nama istrinya itu Nadia Eklesia. Sedangkan NPWP istrinya itu tidak ada, jadi dikosongkan saja. Tanda tangannya juga tidak usah. Oke. Ini merupakan perhitungan PH dan MT. Nah, ketika kita sudah mengetahui PH dan MT-nya, maka kita bisa lanjutkan dengan formulir dari 1770S-nya. Di sini tahun 2016, NPWP-nya tadi 48245, 48245, 3565, 3565, terus 52100, 521. Untuk nama wajib pajaknya Suratman. Untuk pekerjaannya, di sini dia pekerjaannya, oh ya, bisa dilihat di bukti potongnya. Di sini pekerjaannya manajer keuangan. Nah, untuk LU-nya nggak ada, langsung nomor telepon saja. Nomor teleponnya itu di 021442 021442 7564. Untuk nomor faksnya di 021443 7566. Untuk status wajib pajaknya, di sini ada kakak yaitu kepala keluarga, ada HB, ada PH dan MT. Kalau HB hidup berpisah, PH itu pemisah harta, terus ada MT. Nah, karena di sini status wajib anak kepala keluarga, maka kita beri tanda silang di kakak. Nah, untuk NPWP istri atau suami, karena tadi istrinya tidak memiliki NPWP, jadi dikosongkan saja. Kita lanjutkan ke penghasilan netonya.
penghasilan netonya itu yang pertama tadi ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat di perhitungan PHMT-nya. Yang paling atas ada 128.875.000. Kita masukkan di sini. Untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya tadi ada di lampiran pertama yaitu 85 juta. Untuk penghasilan neto luar negeri tidak ada, jadi langsung saja ke jumlah penghasilan netonya itu tambahan dari penghasilan neto yang berhubungan dengan pekerjaan serta penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi total itu 213.875.000. Jika tidak ada, maka di sini jumlah penghasilan netonya tinggal turunan dari yang jumlah penghasilan netonya. Nah, setelah itu tadi penghasilan tidak kena pajaknya itu dia K3, yaitu total itu 72 juta. Maka di sini penghasilan kena pajaknya pengurangan dari 213.875.000 dikurangkan dengan 72 juta. Dan di sini PPh terutangnya itu tinggal kalian lihat saja di sini perhitungan PHMT-nya itu sebesar 16.281.250. 16.281.250. Di sini pengembalian yang tidak ada, jadi jumlah PPh terutang itu turunan dari PPh terutangnya. Nah, di sini ada PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, yang di sini kalian lihat di lampiran pertama yang paling bawah. Itu di sini ada 13.781.250. Dan di sini dia dibayar sendiri. Kita beri tanda silang di sini. Di sini pengurangan dari jumlah PPh terutang dikurang dengan pemotongnya. Itu sebesar Rp2.500.000. Nah, di sini 14 tidak ada pasal 2 PPh pasal 25, maka di sini jumlah kredit pajaknya tidak ada, karena di sini masih ada 2.500.000 kredit pajaknya, maka di sini itu kurang bayar. Nah, kurang bayarnya kita beri tanda silang. Tanggal lunasnya bisa kita lihat tanggal 3 Maret 2017. Di tanggal 3 itu sebesar Rp2.500.000. Nah, di sini untuk angsuran PPh pasal 25-nya itu kita pakai yang 1/12, kita beri tanda X. Di sini kita tinggal 2.500 yang ini kita bagi dengan 12. Jadi per bulan itu dikenakan Rp208.333. Nah, untuk lampirannya hanya fotokopi ini sama perhitungan PPh yang PH dan MT. Di sini wajib pajaknya. Terus tanggalnya tanggal 3 tadi. Untuk nomor lengkapnya nya tadi 245 ini ada tanda tidak usah diisi tidak apa-apa. Maka di sini sekian dari perhitungan atau pengisian dari surat pemberitahuan 1770S. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.